Karena UEFA udah di jalurnya sendiri, udah paling banyak 16 iya. dan mereka nggak ikut playoff antar konfederasi, jadi kalaupun mau ada aja soal kemungkinan timnas Indonesia main di playoff tambahan. Ya. Gue sih berharap semoga opsi itu ada ya. Oke Gunners, kembali lagi di Kick Off. Seperti biasa, setelah persaingan Guardian Super League, kita akan membahas tema yang agak berbeda nih. Hari ini kita membahas soal timnas Indonesia yang berpotensi main di playoff tambahan jika nantinya Iran benar mundur dari Piala Dunia 2026. Nah hari ini seperti biasa juga gue ditemani oleh dua jurnalis Okezone yang akan memberikan ulasan tentang potensi Indonesia main di playoff tambahan tersebut. Siapa lagi kalau bukan Pak Wikanto Arengbudoyo dan juga Mas Rifan Nasri. Piala Dunia ya, jadi Ini Piala Dunia Jerman. 2006. Yakin juara Jerman? Nggak tahu ya. Dukungnya Jerman. Enggak sih, Jerman. Jerman. Jerman susah ya. Milan Italia emang udah masih gugur. Udah gugur Itali. Itali juga kayaknya Inter tinggal butuh 4 poin lagi buat juara ya. Iya. Nah, tadi udah gue ulas juga soal potensi timnas Indonesia main di playoff tambahan ya. Kan yang seperti kita tahu kondisi perang ya yang melibatkan antara Amerika Serikat yang temenan sama Israel dan juga Iran kan itu implikasi banyak ya. Salah satunya soal Iran yang kemungkinan memilih mundur kan, karena sejauh ini memang dari pihak Federasi Iran belum ada omongan ya kalau mereka mundur, tapi kan menporanya, terus juga petinggi atau PSSI-nya lah petinggi itu kayak udah bilang kalau Iran kemungkinan mundur. Nah tapi kan sebenarnya belum ada yang resmi banget, tapi beberapa media nih di Eropa seperti RMC Sport tuh media Prancis, terus juga ada jurnalis ESPN Carlos Luis Largo nggak salah bilang ada potensi playoff tambahan ya. Playoff tambahan ini akan melibatkan 4 negara. Jadi ada 2 dari Eropa dan juga 2 dari Asia. Nah ini kan pasti kalau orang Asia masih memikir, nah, ini kok aneh kan? Kalau misalnya Iran mundur kan Iran AFC, masa mengganti UEFA? Secara kualitas mungkin timpang ya, karena kan ya Itali kalau memang diadu sama Uni Emirat Arab atau Oman ya pasti kan ya di atas kertas unggul Italia ya, walaupun terlepas dari Italia yang nggak pernah lolos ke Piala Dunia dalam 3 edisi terakhir. Ini kalau lihat dari pemberitaannya dari media-media Eropa ini gimana? Kalaupun misalnya ada playoff tambahan ya nggak apa-apa gitu. Tapi jangan 2 Asia 2 UEFA. Mainin lagi aja playoff antar konfederasi tanpa UEFA, karena UEFA udah di jalurnya sendiri, udah paling banyak 16 dan mereka nggak ikut playoff antar konfederasi. Jadi kalaupun mau ada playoff tambahan, UEFA coret aja, kembaliin aja tuh kalian dunia baru yang gugur-gugur, Jamaika, Bolivia. Nah terus adu lagi sama Asia satu kan yang lolos Asia kan, si Irak kan. Nah Asia bisa diganti sama UEA sama Oman yang lolos ke babak selanjutnya. Termasuk gitu. timnas. Ya, itu tergantung AFC kalau mau. Karena kalau di media sosial Indonesia tuh kayak membangkitkan antusiasme fans tanah air ya. Mereka tuh selalu masukin, misal 7 negara yang berpotensi main di playoff, itu selalu masukin Indonesia. Padahal kan kalau kita lihat, kalau secara peringkat FIFA ya Indonesia levelnya di bawah UEA dan Oman. Terus juga secara performa di kualifikasi Piala Dunia zona Asia juga kalah juga ya kan. UEA masuk ke round 5 ya, sebelum kalah dari Irak, sedangkan di round 4 Oman secara poin lebih unggul. Oman mengoleksi 1 poin. 1 poin kan, imbang dia lawan UEA kalau salah. Sedangkan timnas Indonesia kan 0 kan, kalah 2-3 dari Arab dan juga tumbang 0-1 dari Irak kan. Nah ini kalau lu lihat sendiri, realistis gak sih sebenarnya Indonesia buat main di playoff tambahan? Realistis sih sebenarnya sih agak sulit ya, apalagi kalau misalkan mewakilkan Asia ya bener sih Uni Emirat Arab yang sebagai yang kalah dari Irak di kualifikasi babak 5 ya. Atau ya baik lagi ya aduin lagi yang antar konfederasi itu yang harusnya mereka lolos ya diaduin lagi aja. Tapi jika memang beneran AFC ngasih ke AFC aja gitu ya 3 boleh lah, Oman, Uni Emirat sama timnas. Nah itu adu lagi 3 ya si pemenangnya bisa lolos ke. Ya kalau kita bicara adil mungkin ya yang diadu ya dari AFC aja. Dari AFC aja karena ganti wakil Asia. Asia kan. Asia cuma sekarang kan 9 wakil kan, masuknya Irak kan. Otomatis kalau Iran mundur sisa 8. Ya masa iya nggak dikasih kebijakan ya kan. Walaupun sebenarnya secara regulasi ada nggak sih yang mengatur kalau sebuah negara mundur dari misal konfederasi AFC mundur, pengganti harus dari AFC. Sebenarnya ada regulasi seperti itu nggak sih?
Regulasi sepertinya kayaknya Nggak nggak ada. Tergantung peringkat FIFA, ya, tergantung iya. FIFA aja. Jadi kalau misalnya Jadi hak, ya haknya FIFA. Haknya Jadi dia, kalau ya. misalnya mundur ya udah. Mau misalnya Iran nih, karena kebetulan kan Iran lolosnya lolos langsung ya, bukan lolos via kualifikasi. Kalau misalnya dia lolos sampai playoff, mungkin yang akan diganti adalah lawan yang di playoff. Playoff, Tapi karena dia lolos langsung, mainnya agak pelik nih soalnya. benar. Gitu. Tapi kalau soal Indonesia gantiin masuk playoff tambahan gimana? Iya. Mungkin nggak? Ya balik lagi semua ada kemungkinan itu ya, prerogatif lah itu mau Indonesia dimasukin. Mungkin maksudnya adalah masukin Indonesia biar hype-nya tinggi, tapi nggak ada Indonesia di Piala Dunia juga orang tetap aja nonton Piala Dunia. Senang-senang aja nonton. Iya, tapi Bener. kekuatan ketum kita kan, ketum Waduh. PSSI dengan Sohib ya, my friend, my Gianni friend. Infantino kan sangat Yeah, kuat. congratulations, my friend. Bisa nggak? Ya, Dengan Terus juga- lobby-lobbynya kan. Terus juga Pak Ete juga bilang, ya dia sejauh ini belum menerima black and white, gitu. Iya. Maksudnya dia nggak bisa ngomong jauh kan. Erick Thohir kalau misalnya memang biasanya dia ngomongnya sakel, kalau misalnya memang Indonesia Enggak nggak ada ya? peluang ya dibilang enggak. Iya. Tapi kan ini kayak dia abu-abu deh, jadi seakan-akan tuh kayak memberi harapan kalau memang timnas Indonesia bisa ada peluang lah buat main di Iya. playoff. Kalau lo ya ada sih pasti ada ya, karena kan ya itu tadi balik lagi prerogatif. Kalau misalnya ditunjuk ya udah mau nggak mau, tapi kan apakah itu apa ya, jadi kayak sebuah ini ya apa namanya, kok lu maksa banget lolos sih gitu. Pasti yang protes tuh negara sebelah tuh pasti. Ini Siapa satu ngapain sih Indonesia dimasukin gitu? Siapa tuh? Ambisi banget, ya tau lah Timor Leste, negara. Timor Leste. Timor Leste, ya bisa nyari Timor Leste ya Jadi kan. siapa suruh nggak Nggak maju lolos, jauh ya. iya benar. Ya, yang paling banyak bacot ya pasti satu negara itulah. Iya. Yang dua ini yang biasa lebih sering udah pernah ke babak ketiga kayaknya sih nggak akan ngomel-ngomel. Iya. Kalau Vietnam dan Thailand. iya sebut lagi. Iya, iya. Ya itu loh. Ya sebenarnya ya harapannya sih kalau memang digelar playoff tambahan ya sebenarnya ya semoga harapannya Indonesia bisa ikut lah ya. Iya, kalau Walaupun bisa. ya kalau bisa. Walaupun sebenarnya playoff Kalau tambahan iya. ini ya agak unik juga sih kalau Iya. misalnya memang benar digelar kan kemungkinan dilangsungkan di awal Juni kan. Oh Juni. Jadi FIFA Match Day Juni itu periode tanggal 1 sampai 9 Juni. Iya. Juni. Nah, terus di tanggal 11-nya Piala Dunia dimulai. Iya. Jadi pastinya kan ya pasti nguras energi Iya. tim yang main di babak playoff itu kan. Iya. Pasti babak playoff itu kan nggak mungkin mempertandingkan sekali dua Iya. sekali kan, pasti kan minimal dua kali. Misal semifinal dulu, nah Iya. terus final, Terus langsung main. langsung main di tanggal ya di belasan Juni itu. Belasan ya. Juni ya. Ya. Sebenarnya keputusan Iran untuk mundur atau enggak dari Piala Dunia 2026 ada tanggal pasti nggak sih? Ataukah FIFA ya kayak nentuin ya lu kalau memang mau main gua kasih batas waktu sampai tanggal sekian gitu. Biasanya sih hitungan bulan ya, 1 atau 2 bulan tuh sebelum kompetisi itu ya semua harus ikut. Kalaupun misalnya mundur di menit-menit akhir, itu peserta biasanya akan kena ban sama FIFA. Jadi hitung-hitungannya ya terserah Iran lah, dia mau mundur ya silakan, tapi resikonya Iya, itu Iran jalan nggak salah juga sebenarnya kan Iya. ya. Dia mau ikut tapi keamanan pemainnya. Nah, dia minta ke keamanannya. minta ke Meksiko nggak Nggak dikasih. di sama ACC. FIFA, iya. Jadi ACC. Iya mau nggak mau tetap di Amerika, tapi itu kalau mereka mundur ada hukuman Sanksi. nanti Hukumannya, ya iya, buat Bisa main di kualifikasi selanjutnya, Iya. terus juga denda, pasti ada denda Dendanya uang yang gede. nggak Iya. kecil kan nominalnya kan. dan ya nama baiknya rusak lah udah pasti gitu kalau mundur. timnas Iran pun juga mereka tetap berupaya main di Piala Dunia karena Iya. mereka lolos secara langsung kan, Langsung, bukan di kualifikasi. Dari round 3 ya. Iya. Dan bahkan kalau nggak salah cuma sekali kalah kalau nggak salah. Betul. Dari Qatar ya. Iya. Qatar kan kita tahu sendiri kalau main di kandang udah nggak bisa ngalahin Iya, kan. iya, susah. Uzbekistan kalah. Iya. Ya Iran kalah, terus juga Jepang di Piala Asia kalah. Kalah, udah. Gue kalah semua sama dia deh kalau main Iya, di main kandang. di Ya, negaranya. untungnya Qatar udah lolos ya. Kalau belum lolos mungkin dia yang ambil. Bisa jadi. Playoff Iya, udah benar. Qatar Jadi ya. juga rahasia Qatar aja. banget. Qatar deh. Iya bisa jadi kalau misalnya kemarin Irak lawan Qatar aja udah. Iya. Kalau nggak Qatar Arab ya. Kalau Qatar Arab bener. Ini Iran sendiri sebenarnya kansnya di Piala Dunia 2026 kayak gimana sih? Apakah mereka bisa lolos ke babak gugur atau ya udahlah lu pasti kalah di fase grup. Karena kan grup-grupnya juga Berat ya? berat ya, ada Belgia, Spanyol. kayak bukan deh. Bukan. Belgia, Selandia Baru, Selandia sama Baru. Mesir kan. Oh, sama Iya. Mesir. Ya. Mungkin kans untuk finish 2 besar enggak, tapi paling kan peringkat 3 Tiga terbaik besar. ya. Iya. Nah, itu gimana, Man? Ya sebagai perwakilan Asia kan dia salah satu yang terbaik ya Iran. Iya, iya. Jadi sebenarnya sih ada peluang ya dari peringkat 3 terbaik itu kalau lawan Belgia sama Mesir ya. Mesir. Muhammad Mesir Salah. masih 50-50 lah, Iya. Mesir lah. Itu. Jadi sebenarnya sih
entah terkait lolos atau tidaknya ke fase knockout, tapi kan tetap sebagai prestisius ya. Jadi Iya, kalau prestisius. nggak main kayaknya agak Sayang banget. sayang Nggak banget. lengkap lah ya. Iya. Beneran. Apalagi di Asia kan dia. Hmm. Sebenarnya udah lama juga nggak juara Piala Asia kan. Udah lama Iran. Udah berapa kayak di Terakhir. 2000-an aja Nggak. nggak pernah kan. Enggak, terakhir tuh Pasti Jepang 2011, habis itu Australia Qatar. Berarti udah lama, udah Udah lama 90-an. ya. 2004 Jepang, 2007 Jepang. Irak ya kan. Iya. Tahun 2000 kalau nggak salah Jepang juga. Jepang, Pasti iya. kalau nggak tahun 80 90-an Iya, kan. lama banget Lama banget Iran nggak juara Piala Dunia. Iran. Dan Siang. mungkin FIFA bakal ngasih tenggat waktu sampai 30 April mungkin Betul. ya. Oh, iya. Karena tanggal 30 April itu kan Kongres FIFA akan menggelar kongres ya. Iya. Kongres FIFA ke-75 di Vancouver, Kanada. Kebetulan kan Kanada juga sebagai tuan rumah kan. Iya, tuan rumah. Mungkin di tanggal tersebut akan dipastikan Iran Main apa akan tidak. tampil atau enggak. Berarti tanggal 30 April itu di hari sekarang tanggal 21. Berarti dari Kamis ya. Kamis, Kamis. Kamis minggu depan lah. Kamis minggu depan. Akhirnya akan diumumkan Iya. apakah Iran akan main di Piala Dunia atau enggak. Kalau misalnya enggak ya berarti harus ada playoff tambahan ya. Playoff tambahan. Nggak mungkin dong FIFA tiba-tiba ketika Berkurang. ada mundur nggak langsung nunjuk Oh iya. langsung nunjuk salah Iya. satu misal udah Italia aja masuk. Italia nggak Itu mungkin. kecil peluangnya. Atau ya tetap grup I itu tetap digelar 3 negara aja, itu juga nggak mungkin Nggak kayaknya. mungkin. Kalau di AFF kan ada tuh atau kualifikasi Ada, Piala Asia. pasti Jadi turun satu nanti untuk menentukan mundur. peringkat 3 terbaik nanti hasil pertemuan lawan peringkat 3 nggak dihitung. Iya. Semuanya Ya, aneh kayak gitu biasanya. Semua Ribet banget hitung itu. semua grup hasil pertandingan lawan yang terakhir nggak dihitung, kasihan Iya. banget. Gitu. Ini maksudnya regulasi yang agak aneh lah ya. Benar-benar. Tapi kalau kita lihat terlepas dari memang nanti Indonesia main di playoff tambahan atau enggak, sebenarnya dari segi materi pemain, terus juga dari histori, sebenarnya Indonesia layak nggak sih main di Piala Dunia 2026? Kalau misalnya melihat dari perjalanan dari putaran 1 sampai ke putaran keempat, sebetulnya ya langkahnya Indonesia tinggal dikit lagi lolos kan. Iya. Masalah layak atau enggak, kita udah tersingkir di keempat, ya udah, berarti udah nggak layak tuh dari tersingkir di putaran keempat tuh udah nggak layak sebetulnya. Iya, iya. Mau jalur nanti misalnya diundang lah, dapat istimewa lah, itu udah kacau banget lah kalau itu. Jadi kalau sudah selesai di 4 ya nggak layak, kecuali kita lolos ke putaran kelima ya, atau lawan Irak, atau kita gugur di playoff antar federasi, mungkin masih ada sedikit sisa kelayakan gitu. Tapi kalau udah di babak 4, apalagi babak 3, kayaknya Apalagi nggak dapat poin sama sekali loh. betul, apalagi nggak dapat poin sama sekali. Tapi itu bukan karena faktor pelatih. Itu bisa. Itu Kemarin bisa. datang tapi nggak main. Iya. Cedera paha. kan. Tidak paham. Dia butuh senyumnya doang. Iya. Iya doang. Butuh match fee-nya doang deh. Iya. Itu match fee doang. Dia tetap dapat duit dong. Dapat duit lah, jauh-jauh datang. Yang Bahkan- pada pakai jersey, dia doang yang pakai baju polo. Polo shirt ya. Yang lempar di latihan dia di pinggir lapangan foto-foto ya. Iya, udah foto bener. Mungkin Siapa sih? Gara-gara cedera, gara-gara itu kali jadi fisiknya nggak prima jadi cedera. Iya, udah. Ya lewat ya. Pokoknya ya kalau misalnya dibilang layak atau enggak, mohon maaf ya, sebetulnya nggak layak. Belum layak ya. Belum layak. Dan itu juga sebenarnya dikonfirmasi juga sama mantan kapten timnas Indonesia tuh Asnawi Mangkualam bilang ya mungkin Indonesia untuk Piala Dunia 2026 belum layak karena secara materi pemain juga sebenarnya ya dalam hitungannya mungkin cuma 5 atau 7 pemain yang benar-benar punya level layak main di Piala Dunia kan misal kayak Jaijes, Iya. ya Kevin Dix, terus juga Martin mungkin Paes, Martin Paes, Emil, iya. ya kan Calvin Verdong kan Iya. maksudnya ya hanya segitu. Sedangkan kan untuk mentas atau eksis di Piala Dunia mungkin dibutuhkan ya 23 pemain yang levelnya setara gitu Setara, kan. betul. Dan juga mungkin kalau kayak Kevin Dix dia kemarin mutusin dan punya darah Cape Verde mungkin. Iya. Iya. Ya, dia pasti jadi andalan ya kan. Betul. Dia Aegis juga mungkin kan. Buktinya Cape Verde aja manggil pemain PSM kan. PSM. Joran Fernandes punya Joran caps kan. Fernandes punya Joran caps. Fernandes punya Bisa caps. dipanggil lagi Bisa besok. dipanggil lagi besok di Piala Dunia kan. Siapa tahu. Benar. Nah itu berarti nunjukin kalau memang sebenarnya secara materi pemain timnas Indonesia nggak sebagus yang dibilang banyak orang. Iya, betul. Maksudnya Butuh satu squad yang satu squad yang benar-benar kuat Nah, ya. iya. Ya minimal 11 pemain yang 11 pemain. punya kualitas lah ya Iya, kan. betul. Yang lawan Bulgaria juga itu aja yang FIFA Series kan, walaupun Bulgarianya tim kedua pun Tim kedua banyak kita pemain tetap muda ya. kesulitan kan. Kita Kalah bisa kan. cetak gol. Walaupun kita mainnya lebih bagus. Iya. Bagus. Ya, sebenarnya seperti lagi lawan Lebanon kan sebenarnya iya. kita kayak deja vu ya. Satu itu kan dominan. Iya. Tapi no shot on target sih lagi. Kalau lagi lawan Lebanon. Iya. Tapi kalau lagi lawan Bulgaria kemarin
nggak salah satu Satu. lewat tendangan Rizky Ridho Ya, kan. terus dua kena tiang. Kalau kena tiang itu nggak masuk ke tengah shot on target ya. Iya. Shot off target. Shot off Tapi target. iya kena tiang lumayan lah, nyaris-nyaris lah. Iya, nyari. Kayak Jadi, kemarin ada tim yang kena tiang tuh berapa kali peluang. Kalau seri bisa juara tuh Liga. Aduh, siapa tuh? Arsenal ya. Iya, Arsenal. Sayang banget itu. Iya. Ya kalau kita lihat ya memang sekarang timnas Indonesia tentunya membutuhkan banyak pemain tambahan lah ya untuk nantinya eksis di Piala Asia kan. Piala Asia bakal main di bulan Januari 2027 terus juga di kualifikasi Piala Dunia 2030. Nah ini kalau lu lihat sebenarnya di Eropa kan ada banyak pemain keturunan nih yang grade-nya bagus, tapi itu masalahnya ada pemain belakang semua. Itu ada seperti kayak ada Pascal Struijk kan di Leeds United, terus juga ada Jadon Oosterwolde, Fenerbahce, itu kan posisinya pemain belakang semua tuh. Kalau lu lihat sebenarnya butuh nggak sih Indonesia pemain-pemain seperti ini? Kalau dibilang butuh sih sebetulnya. Karena Walaupun kita udah banyak pemain top di belakang gitu. Iya, pemain top di belakang, tapi kan dalam beberapa tahun hilang tuh. Maksudnya udah menua lah. Kevin Dix tahun ini 30 kalau nggak salah. Nah, itu kan Pascal Struijk umurnya 27 atau 28. Itu masih bisa 34, 25 kan. Iya. Masih masih panjang itu, masih 5 tahun. Jadon Oosterwolde bahkan lebih muda lagi gitu. Gue kan lagi main Football Manager 2026 di handphone ya, mobile. Pascal Struijk sama si Jadon Oosterwolde ini pindah Timnas Indonesia. Udah otomatis kan. Udah otomatis. Nggak tahu ya otomatis apa nggak, tapi di database yang terbaru yang gue pakai udah main di Timnas Indonesia. Apa itu kode? Nah, bisa tuh. Jadi ya butuh tambahan. Walaupun misalnya nggak kepakainya sekarang, kepakainya tahun-tahun berikutnya tetap butuh. Bukan lini serang. Hah? Lini serang jarang, siapa yang Lini serang SDM-nya nggak ada. SDM-nya nggak ada. Tapi kita pengen butuh nggak sih? Iya, paling butuh lini serang. Kayak Tapi di Zenbergen itu masih kurang sih. Ya level Liga 2 Belanda ya masih masih kalah lah di levelnya atasnya kan. Super League ya tetap aja masih Liga 2 Belanda. Dan terbukti kan pemain kayak Maurice Zelstra yang di Liga 2 Belanda udah mencetak caps lah sama FC Volendam, main di Super League juga kesulitan juga kan. Babuk juga. Iya, makanya. Jadi memang sebenarnya butuh ya. Iya, Karena kan ya bisa dibilang tuh kalau Pascal Struijk tuh kayak puzzle terakhir lah di lini pertahanan timnas Indonesia, entah dalam pola 3 back atau 4 back kayak bisa diduetin sama Jay pasti oke banget kan. Oke banget. Struijk juga lawan MU hampir golin. Menang tuh di Old Trafford. Di Old Trafford 2-1. Seri di Ellen Road. Jadi nggak kalah dia lawan MU kan. Sesuatu yang nggak bisa dilakuin Chelsea ya. Betul. Dua Itu kali kalah. MU-nya yang kuat apa? MU-nya bapuk lawan United, sumpah. Terus juga Leeds-nya juga masuk ke semifinal Piala FA kan. Iya, Piala FA. Setelah ngalahin West Ham via adu penalti di perempat final. Itu kan nunjukin kalau Leeds sebenarnya punya kualitas ya. Kualitas sih. Nah itu Pascal Struijk, Jadon, sebenarnya kan pemain ini juga belum nolak ya, cuma bilang ya gue masih nunggu Belanda gitu kan. Dan sebenarnya kan jawaban yang sama juga dilontarkan sama Kevin Dix dulu kan. Ya alasannya masih nunggu Belanda, dan akhirnya mereka ke Indonesia juga kan. Iya betul. Jadi selain pemain naturalisasi tambahan juga yang lagi rame nih Sintayong comeback nih. Jadi tuh di akhir pekan lalu tuh ya kalau nggak di hari Jumat lah, banyak akun-akun bola tiba-tiba kayak menulis caption tuh Sintayong comeback diperkenalkan tanggal 30 April gitu. Terus juga pokoknya tuh hampir sama lah, beda-beda di caption doang. Jadi kalau di feed-nya sama, terus di caption-nya beda-beda tipis. Pokoknya intinya Sintayong bakal diresmikan sebagai pelatih timnas Indonesia di tanggal 30 April. Tapi nggak dijelaskan lebih pasti apakah ST akan jadi pelatih timnas U17 atau tim senior kan, jadi rancu kan. Nah itu gue agak nyesel tuh, karena kan itu rame di Jumat siang. Gue baru nggak tuh di Jumat sore. Waduh. Tau gitu gue bikin beritanya dari siang nih kan. Akhirnya gue konfirmasi lah ke ketua BTN Sumarji. Sumarji bilang hoax ya. Jadi sebenarnya clear kan. Dari situ tuh udah tuh rame ternyata di hari Jumat aja, karena gue sempet yakin kalau kabar ini bener karena di post sama beberapa akun bola tuh sebenarnya cukup kredibel. Tapi sekarang gue jadi agak meragukan akun bola ini karena dengan dia ngeluarin isu itu kayak ini mah kayak bayarin buzzer kali kan. Sekarang banyak banget langsung serentak, tapi tiba-tiba di waktu yang bersamaan ya. Di waktu bersamaan dibantah oleh Sumarji. Sebenarnya kalau lu lihat sendiri sebenarnya Sintayong layak comeback gak sih ke timnas Indonesia? Layak comeback atau enggak nggak tahu ya, tapi kalau misalnya comeback ya udah pasti nggak mungkin ke timnas Indonesia yang senior ya, karena udah ada John Hetman, kontraknya 2 tahun, 2+2. Kalaupun misalnya baliknya ke U23, U20 atau U17 ya silakan aja. Karena kan mau dia?
Nah, itu kalau penurunan, bayarannya. ini penurunan. Kayak kalau ya sih? bayarannya bagus sih. Oh, iya. Bayarannya bagus mau aja. Sintayong bagus kok megang pemain muda. Kan kita terbukti potong generasi dia sukses. Iya, itu kan sukses lah ya. Iya. Jadi ya kalaupun misalnya dia yang mau menurunkan egonya daripada nganggur ya kan. iya silakan aja ngelatih U20, U23 gitu. Ya, kalau PSSI ada duitnya. Iya. Apalagi kan sebenarnya PSSI juga masih bayar kompensasi Sintayong ya. Benar. Nanggung Sampai di ya? tahun 2027 Oh, iya. kan daripada lu bayar tapi tenaga yang nggak dipakai kan. Mending Pakai tenaga dibayar. paling kan Dicicil ya Bang ya? dicicil. Cicil, oh ya per mendingan bulan sekalian kan. aja. Ya paling nggak ada duit tambahan lah Iya. ya, sama plus tambah fasilitas lain kayak apartemen lagi, pasti kan PSSI ngeluarin duit lagi dong Iya, buat duit lagi. nyewain apartemen buat Sintayong di Indonesia, terus Iya. juga mobilnya juga Betul. walaupun dia disponsorin oleh salah satu Perusahaan pabrikan mobil ya? Korea Selatan ya, Iya, tapi kan PSSI juga punya kewajiban lah. Belum lagi staff-staff pelatihnya kan. Nah itu dia. Nanti kalaupun misalnya dia ngelatih U20 atau U23 ntar dibanding-bandingin tuh sama Pak John. Nah, iya. Oh ini U23 aja bisa, U20 aja bisa. Menang AFF, menang nih AFF. Iya, ribut lagi. Rame banget kan. Rame, makin rame. Tapi balikin antusiasme timnas lagi nggak sih? Kalau STY balik, maksudnya kan sempat Patrick Kluivert gagal. Nah. Aduh. Agak menurun tuh antusiasme timnas. Dan John Hortman balikin lagi waktu menang FIFA set Series. Gates dan skala dari Bulgaria. Dengan kembalinya STY itu bakal balikin antusiasme timnas. nggak sih? Sebenarnya cara kembalikan antusiasme timnas ya gampang, tinggal Menang. Prestasi ya? juara Piala AFF aja. Kalau bisa bawa timnas juara Piala AFF 2026 tuh, gue Naik yakin lagi. antusiasme pasti naik lagi. Iya. Kan? Apalagi kan di bulan Septembernya juga ada FIFA ASEAN Cup kan. Iya. Itu kalau bisa juara lagi lebih gila lagi tuh. Iya. Kan pelan-pelan dari juara dari level ASEAN, terus juga lanjut ke Asia Tenggara, Iya. ke Asia maksudnya. Asia nanti Januari. Nah itu kan sebenarnya Sintayong nggak bisa ngelakuin itu di Asia Tenggara. Iya. Di AFF Senior prestasi terbaik cuma masuk final kan di Runner-up, 2020. dibantai loh di final. Sama Thailand kan. Thailand. Berapa 4-0 4-0 sama 2 sama kan. 2 sama, iya. Terus 6-2. terus juga di level kelompok umur juga gagal. Gagal. Bahkan di SEA Games AFF nggak ada. di AFF U19 nggak lolos fase grup. Nggak lolos fase grup. Jadi kalau misalnya Kurniawan dihujat nih gara-gara nggak bisa bawa timnas Indonesia U17 lolos ke semifinal. Sintayong pernah ngalamin hal yang sama di 2022 kan nih kalah head to head dari Thailand sama Vietnam. Iya, sampai dia ngomel-ngomel tuh, ini Ngomel, regulasi lama nih ngapain masih dipakai? Ya lu aja yang nggak bisa nyusun regulasi. Thailand dan Vietnam pinter. Iya. Dia nggak perlu menang telak. Yang penting lawan tim-tim yang rival langsung ya bisa dapat hasil positif Betul, kan. iya. Indonesia saat itu kan bisa menang Menangnya gede-gede loh. gede kan. Tapi ketika lawan Thailand sama Vietnam, memble kan cuma 0-0. Ketika harusnya penting, misalnya kan AFF tuh kadang cuma ada 3 tim, ada yang 4 tim, terus Iya. yang satu nggak dihitung kemenangannya. Indonesia malah menang lawan tim yang nggak penting itu. gitu. Cuma Nggak nggak boleh. dihitung iya. Nggak dihitung. Cuma. Mau kalah lawan dia bodo amat gitu. Iya, nah itu kan sebenarnya, iya kan di AFF U19 juga gagal, Iya. di SEA Games 2021 juga cuma Perunggu. dapat perunggu kan, saat itu kalah dari Thailand di semifinal kan. Nah sebenarnya, ya tapi juga ada prestasi bagus juga kan, kayak bawa Piala Asia U23 lolos ke semifinal, hampir masuk ke Olimpiade, terus 2 juga kali lolos Piala Asia, Asia ya langsung. kan? bahkan. langsung ya 2023 dan 2027. Iya. Jadi ya tetap kita apresiasi lah ya. Betul. Pencapaian Sintayong biar bagaimanapun dia sudah mengharumkan nama Indonesia ya. Dan saat ini dia juga kan kabarnya lagi dibidik sama 2 negara nih. Cuma kita nggak tahu negara-negara mana kan. Iya. Dan bisa jadi ya ke klub Super League musim Super depan kan League asalkan bisa. punya dana. Duit, iya. Iya. Semua yang penting punya duit. Dan nih kan lagi rame Sintayong ke Persija kan. Iya. Dan kebetulan juga tahun depan kan ulang tahun Jakarta ke 500 tahun kan. Iya, iya. Lu gimana kasih Sintayong ke Persija? Kan pasti ada lah kalau itu, apalagi kan Mauricio Sousa bisa dievaluasi nih akhir musim sama manajemen kan, kalau misalnya gagal juara atau misalnya finish peringkat 3 lah, itu udah sebuah yang apa ya, sebuah yang patut dievaluasi lah, ya bisa aja. Itu enggak sebuah prestasi yang lebih baik karena musim lalu Persija finish di papan tengah. Papan tengah karena ada gangguan-gangguan ekstern, gangguan-gangguan tuh di tengah-tengah musim kan. Padahal ya, tapi kalau misalnya musim ini peringkat 3 dan menurut manajemen nggak cukup, diganti Sintayong ya bisa aja kan, ada sponsornya tuh di belakang. Fans pun juga kesel kan sama Fans juga, Sousa. Sousa bala batu. Iya, bebel nih nggak mau bla bla bla. Pemain asing bagus tapi ya Iya, minta pemain banyak, beli datengin kemarin sampai 7 pemain Dari tengah musim, maksimalin ya. dari Iya. maksimalin. Paling Aledin doang ya. Aladin doang, Esel Runtukahu juga baru belakang-belakangin aja dipainin terus. Mana lu biak siapa sih golin?
Si ini Maxwell. Oh, Maxwell di awal pertandingan ya. Awal pertandingan habis itu nggak bisa golin, ngamuk-ngamuk tuh Solskjaer katanya. Iya. Lawan tim papan bawah cuma 1-0. Ya sebenarnya sih ya nggak masalah sih, yang penting menang ya. Yang penting menang. Nah, itu kan pendekatan yang dilakukan oleh Persib ya musim ini sampai akhirnya sekarang masih. Persib aja cuma menang 1-0 lawan PSBS Biak. Iya 1-0 kan. Iya, kandang di lagi. Berguinho kan. Iya, di kandang lagi. Walaupun saat tandang ke Maguwarjo menang 3-0 saat itu kan. Lewat gol Tom Haye, lewat golnya Drujung nggak masalah. Jadi kaca gimana Bang? STI ke Persija? Besar, lumayan besar sih. Apalagi yang tadi dibilang Mas Harun juga ada kaitannya dengan sponsornya apa? Persija dan Sinteyong tuh sama kan. Jadi mungkin ada kaitannya di situ, bisa saling gajinya berhubungan disubsidi. lah. Bisa ya. Dan itu dia tadi gue bilang bisa jadi ya, apalagi kan Gubernur Jakarta nih ambisi Pak banget. Pramono Anung. Oh iya. Ya pasti pengen bikin masyarakat Jakarta bangga ya ketika di hari ulang tahun ke 500 tahun Jakarta Persija bisa juara Super League. Dan Sintayong kan sebenarnya punya pengalaman juga ya di pernah juara Liga Champions Asia di Siangnam ya. Cuma memang minusnya Sintayong nih nggak pernah juara Liga ya. Di Liga Korea juga nggak pernah ya kan. Kemarin dipecat. Iya. Jurusan dipecat kan, berantem sama pemain, ada pemain tuh beberapa pemain ngaku dapat kekerasan ya. Iya, ditampar. Padahal itu hal yang biasa dialami oleh Ramadan Sananta di timnas. Iya benar, sama Rizky itu juga biasa nih ditampar sama Rizky. Ramadan Sananta dipukul pakai galon kan, Iya, kepalanya. Marcelino di tackle. Dia love language-nya physical kayak. Fisikal dia. Kan kayak siapa pemain Usan nganggap tuh tamparan Sintayong kayak ya yang manja banget ya. Padahal gini doang kan. Tamparan kayak akrab lah ya, itu. akrab ya gini. Lu gitu. Kayak gitulah maksudnya. Dan mereka tuh nunjukin video itu sebagai bukti kekerasan. Padahal kan ya lah gitu doang. Iya, kita malah jadi konten. Ya berita malah gitu ya. Dan lucu-lucuan malah. Jadi ya kansnya untuk ke Super League sebenarnya ada lah Sintayong ya. Kalau misalnya ke Persib gimana? Kan Bojanoda kontraknya habis nih di akhir musim ini. Gimana kan secara permainan sama-sama pragmatis kan? Bisa sih, bisa aja ke Persib kalau ya itu sekali lagi balik lagi ke manajemen mau nggak dan duitnya mau nggak. Sintayong sih kayaknya nggak akan minta macam-macam kayak fasilitas latihan gitu-gitu kayak Bojanoda sih. Dia mah yang penting ada aja tuh tempat latihan. Tapi ya kita lihat aja lah kemana. Secara finansial Persib pun gaji lancar, benar. Gaji lancar dan terbukti udah back to back juara kan. Dan musim ini juga OTW hat-trick. Jadi ya kalau gue pribadi sih berharap dengan misi Persib yang sekarang nggak cuma bersaing di Indonesia, ya harapannya Bojanoda bertahan ya. Iya, bertahan. Karena dia udah kenal klub. Dan terbukti kan di awal musim dia ngubah semua pemain asing. Dan butuh adaptasi beberapa pekan doang kan. Mungkin memasuki pekan keempat tuh Persib udah klop lagi. Saat itu Persib di awal menang lawan Semen Padang, terus kalah dari Persija, terus imbang lawan Persija. Tapi setelah itu kan ya jarang kalah lah ya. Sebelum akhirnya kalah sama Persita, Malut, tapi kan mayoritas menang dulu dan akhirnya sekarang berada di puncak klasemen ya. Dan itu sebenarnya nunjukin kalau Bojanoda sebagai pelatih jempolan ya, pelatih yang pernah bawa JDT juara Liga Malaysia, terus juga Kelantan juara Liga Malaysia, terus Phnom Penh Crown juga di Liga Kamboja. Ya mungkin dia masih di level Asia Tenggara, belum di Asia, tapi kan ya mungkin butuh waktu ya. Dan bahkan apa yang dilakukan Bojanoda saat ini nggak bisa dilakukan oleh Luis Milla kan. Luis Milla kan secara historis tuh bisa dibilang oke lah ya, punya pernah bawa Spanyol juara Piala Eropa U21 kan dengan pemain-pemain top ya saat itu ada David De Gea, Alvaro Morata. Kan Juan Mata nggak sih? Juan Mata enggak. Kayak masuk deh. Belum. Iker Muniain gitu-gitu kan. Dan tapi ketika main di Liga Indonesia kan Luis Milla gagal kan bersama Persib, tapi Bojanoda bisa melakukannya dan hebatnya kan dia itu masuk juga nggak dari awal musim kan. Kalau nggak salah dari pekan ke-6 apa? Ke-6 ya, ganti Luis Milla kan. Dan akhirnya squad warisan Luis Milla kan. Saat itu kan ada Stefano Beltrame, masuk di putaran kedua, terus juga Tyron Del Pino yang akhirnya di Tyron Del Pino musim kedua. Dia musim kedua sebenarnya udah masuk di awal musim pertama. Iya, cuma dia pinjemin karena cedera kan. Cedera di awal musim, terus pinjemin ke Muang Thong kalau nggak salah, terus musim kedua Bojanoda akhirnya jadi pemain andalan ya. Bahkan jadi pemain terbaik Liga Indonesia. Benar. Nah, akhirnya dilepas ke Malut. Dan penggantinya sebenarnya kan ya oke juga Berguinho. Memang dari secara gol musim ini nggak bagus, nggak baik, tapi kan asisnya jadi yang terbanyak kan. Itu kan
ya Bojan punya insting lah dalam memilih pemain deh. Jadi faktor lainnya juga Bojan Hodak pun didukung Boboto kan. Boboto pun ngasih respon yang positif lah, walaupun ya kritik wajar. Bojan tapi Hodak Army. Nah, iya, dia ngedukung juga. Jadi ya peluang untuk Bojan Hodak bertahan mah cukup besar untuk musim ini. Besar Persib ya. Pokoknya kita doakan lah yang terbaik bagi klub-klub Super League, entah itu Persib Bandung, Bor FC maupun Persija, kita dukung yang terbaik. Kan ujung-ujungnya mereka juga nantinya bakal mewakili Indonesia di kompetisi antar Kopassia ya. Dan nyumbang pemain ke timnas Indonesia. Nah, menyumbang pemain ke timnas Indonesia. Dan timnas Indonesia juga akan tampil di beberapa event kan. Di bulan Juni ada FIFA Matchday, terus juga di Juli ada AFF, September Oktober ada FIFA Asian Cup, terus di November kabarnya mau lawan tim besar dunia kan. Kalau kita lihat tuh Indonesia kayak nggak mungkin lawan negara-negara Eropa karena bentrok sama UEFA Nations League. Jadi kemungkinan nih lawan Brazil, Argentina, terus juga atau negara-negara Afrika ya, mungkin seperti Mesir atau Aljazair. Atau bahkan ini bikin AFC Nation League katanya kan ada juga ada wacana ya. Jadi mau dibikin beberapa divisi juga ke Eropa. Sebenarnya ya harus cepat dilakuin karena di konfederasi lain juga ada kan kayak CONCACAF ada. Terus juga CONMEBOL belum ada. CONMEBOL nggak ada. Tapi karena negaranya dikit. 10 lagi. Di kualifikasi Piala Dunia ketemu kan di nasional ketemu, jadi nggak mungkin. Oke deh, kita udah ngobrol-ngobrol sekitar setengah jam soal kemungkinan timnas Indonesia main di playoff tambahan. Gue sih berharap semoga opsi itu ada ya. Jadi ya mimpi kita melihat timnas Indonesia main di Piala Dunia jadi nggak mesti nunggu lagi deh ke 2030. Jadi ya opsi itu kebuka di 2026. Kalau bisa sekarang, kapan lagi? Ya, itu dia. Oke, makasih banyak ya Pak. Bang Rifan. Oke, Okezoners, kita sudah membahas banyak soal timnas Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya Kick Off Okezone. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech di okezone.com.